Cerita berlanjut. Di depan aula Kaisar Manusia, berdiri seorang pria bertubuh tinggi dan kokoh. Jinmu menaiki anak tangga dengan tenang, peti Tauti berhenti di luar aula. Sementara itu, naga kilin perlahan merangkak keluar. Begitu melihat lautan batu nisan di sekelilingnya, ia langsung menundukkan kepala. Bahkan ekornya tak berani dikerahkan sembarangan. Namun tiba-tiba, bejak. Seseorang menginjak ekornya. Naga kilin hampir menjerit. Untung ia buru-buru menggigit kedua cakarnya sendiri agar suaranya tidak keluar. Jinmu menoleh. Ternyata peti Tauti yang melangkah tanpa sengaja. Kening Jinmu langsung berdenyut. Kalau kalian berdua membuat ulah lagi, yang satu kujadikan kayu bakar, yang satu lagi jadi makan malam. Keduanya langsung diam 1000 bahasa. Barulah Jinmu berdiri di belakang sosok itu. Orang itu adalah Kaisar Manusia leluhur pertama. Patungnya pernah dilihat Jinmu di istana Gyo kecil. Tanpa menoleh, leluhur pertama bertanya, "Kau Kaisar Manusia ke-36?" Jinmu menggeleng. "Aku yang ke-37. Kepala desa adalah guruku. Dan ini pertama kalinya aku datang ke aula Kaisar Manusia." Barulah Jinmu memperhatikan isi aula. Tak ada emas, tak ada permata, tak ada singgasana megah yang memenuhi ruangan. Inilah rak-rak buku. Ia mengambil salah satunya. Tulisan tangan itu sangat dikenalnya, milik kepala desa. Isinya adalah seluruh pengalaman bertarung melawan para dewa surga tertinggi. Setiap teknik musuh, setiap kelemahan, setiap cara menghadapinya, semua dicatat dengan sangat rinci. Di rak yang sama, Jinmu bahkan menemukan seluruh catatan perkembangan gambar pedang dari tahap awal hingga penyempurnaan. Seolah kepala desa telah mempersiapkan semuanya untuk generasi penerus. Jinmu berpindah ke rak berikutnya. Di sana terdapat catatan Kaisar Manusia Jikang. Isinya juga sama. Strategi menghadapi para dewa surga tertinggi, teknik ciptaannya sendiri, serta berbagai pengalaman hidupnya. Namun di bagian akhir, Jikang justru menulis, "Jangan mempelajari teknikku. Aku gagal. Kalau kau berjalan di jalanku, kau hanya akan mengulang kegagalanku." Jinmu terdiam. Saat itulah ia akhirnya mengerti mengapa setiap Kaisar Manusia selalu menciptakan teknik mereka sendiri. Bukan karena ingin berbeda, melainkan karena mereka tak ingin muridnya mengulang kegagalan yang sama. Mereka tetap meninggalkan warisan itu, bukan agar diwarisi mentah-mentah, melainkan sebagai pelajaran, agar generasi berikutnya bisa melangkah lebih jauh. Leluhur pertama berjalan mendekat. Semua buku di sini adalah hasil perjuangan para Kaisar Manusia melawan surga tertinggi. Kau boleh tinggal di sini, pelajari semuanya. Namun Jinmu menggeleng. Para dewa surga tertinggi hampir semuanya telah tumbang. Musuhku bukan lagi mereka. Leluhur pertama menatapnya. "Lalu apa tujuanmu?" Tatapannya berubah tajam. "Aku ingin merobek langit palsu ini, mengubah dunia yang tidak adil, membuka jalan bagi zaman baru, zaman yang tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang masa lalu." "Leluhur, bukankah itu juga cita-citamu?" Namun, leluhur pertama hanya menggeleng. "Tidak, aku sudah terlalu tua dan terlalu lelah." Tatapannya dipenuhi keputusasaan. "Suatu hari nanti kau juga akan gagal. Kau akan kembali ke aula Kaisar Manusia, meninggalkan bukumu di rak ini, lalu membangun gubuk jeramimu sendiri, menunggu ajal sambil menyesali hidupmu." Jinmu membeku. Sosok agung yang selama ini ia kagumi seakan runtuh di depan matanya. Leluhur pertama melanjutkan, "Tak ada Kaisar Manusia di dunia ini. Aku gagal. Mereka semua gagal. Aku hanyalah seorang pelarian." Suaranya semakin keras. "Dulu, aku meninggalkan medan perang. Aku menyelamatkan rakyat. Tapi, aku juga meninggalkan rekan-rekanku mati. Mereka gugur, aku hidup. Dan dunia justru memanggilku Kaisar Manusia." Ia tertawa pahit. "Aku tidak membebaskan umat manusia. Aku hanya memindahkan mereka dari satu neraka ke penjara yang lebih besar. Bahkan langit yang kau lihat sekarang hanyalah langit palsu. Kita semua hanyalah tawanan di dalam sangkar para dewa." Aura leluhur pertama tiba-tiba meledak. Setiap langkahnya membuat Jinmu terus mundur. "Buang mimpimu. Tak pernah ada Kaisar Manusia. Yang ada hanyalah orang yang tanpa sadar mengantar umat manusia masuk ke kandang para dewa." Jinmu menggertakkan gigi. Meski hampir tak bisa bernapas, ia tetap berteriak, "Kalau begitu, kenapa kau kembali? Kenapa kau menguburkan mereka? Kenapa kau mendirikan batu nisan bagi semua prajurit yang gugur?" Leluhur pertama terdiam. Aura mengerikannya perlahan menghilang. "Aku kembali karena rasa bersalah. Aku tahu aku tak pantas menyandang gelar Kaisar Manusia. Aku hanya datang untuk menebus dosaku." Jinmu menatapnya lurus. "Jadi tak ada lagi harapan dalam hatimu?" "Tidak. Lupakan mimpi menjadi Kaisar Manusia. Lelucon itu seharusnya sudah lama berakhir." Sesaat Jinmu hanya menundukkan kepala. Namun ketika kembali mengangkat wajahnya, senyum cerahnya muncul lagi. "Kalian semua gagal. Tapi aku belum pernah gagal. Kalau kalian tak mampu menjadi Kaisar Manusia, biarkan aku yang melakukannya." Leluhur pertama mencibir. "Dengan kemampuanmu?" Jinmu melangkah maju. "Namaku Jinmu. Aku keturunan Kaisar pendiri. Aku berasal dari desa tanpa beban. Aku juga memiliki tubuh penguasa. Apakah itu masih belum cukup?" Leluhur pertama tertawa dingin. "Hahaha, itu hanya gelar. Kaisar pendiri pun telah menghilang selama 20.000 tahun. Sedangkan tubuh penguasa, aku hanya pernah mendengar legendanya, bukan pencapaiannya. Kau masih terlalu muda. Lalu,
Biarkan aku menghancurkan ilusimu. Leluhur pertama langsung menyerang. Jinmu buru-buru menangkis. Namun ia segera menyadari sesuatu. Leluhur pertama sama sekali tidak menggunakan kekuatan di atas alam jembatan ilahi. Ia sengaja menyamakan tingkat kultivasi mereka. Bukan untuk membunuh Jinmu, melainkan mengujinya. Pertarungan pun meledak. Rak buku bergetar hebat, lembaran kertas berterbangan ke udara. Jangan rusakkan buku-buku itu! Jinmu segera menyerang. Di belakangnya muncul Buddha raksasa. 14 lapis cahaya suci mengelilingi tubuhnya. Leluhur pertama hanya mendengus. Teknik biara petir besar hanya mainan kecil. Duar. Satu pukulan, teknik Jinmu langsung hancur. Tubuhnya terpental. Namun ia segera berubah menjadi bayangan dan kembali menyerang. Ji vital keduanya berubah menjadi pedang. Denting demi denting memenuhi aula kaisar manusia. Semakin sengit pertarungan berlangsung, semakin banyak tulisan para kaisar manusia tercabik oleh energi pedang. Melihat lembaran-lembaran itu berterbangan, mata Jinmu memerah. Itu adalah darah, keringat, dan seluruh perjuangan hidup mereka. Leluhur pertama tetap menyerang tanpa ragu. Kalau begitu, hentikan aku. Kalau bahkan aku tak mampu kau kalahkan, bagaimana mungkin kau bisa mengubah dunia? Semakin banyak kitab yang hancur, kemarahan Jinmu akhirnya mencapai puncaknya. Di mata leluhur pertama, seluruh perjuangan kepala desa, kaisar manusia Jikang, dan para kaisar manusia terdahulu seolah tak lebih berharga daripada selembar kertas. Ji vital Jinmu tiba-tiba meledak. Lautan darah memenuhi aula kaisar manusia. Mayat para dewa dan iblis mengapung di dalamnya. Pedang kaisar pendiri, laut darah ini adalah bentuk kedua gambar pedang. Namun versi Jinmu telah berkembang jauh melampaui milik kepala desa. Ia memadukan 18 bentuk pedang menjadi satu serangan. Kekuatannya jauh lebih sempurna. Sayangnya, leluhur pertama melangkah keluar dari lautan darah itu, seolah sedang berjalan di tanah datar. Dengan satu tebasan, lautan darah terbelah. Mayat para dewa dan iblis justru berubah menjadi senjata yang menyerang Jinmu. Tubuh Jinmu dipenuhi luka, darah muncrat ke segala arah. Ia terpental menghantam dinding aula kaisar manusia. Naga Kilin langsung meraung marah. Ia menerjang leluhur pertama. Namun sebuah segel rahasia muncul dari telapak tangan leluhur pertama. Mulut Naga Kilin langsung tersegel. Api Kilin yang hendak dimuntahkan lenyap begitu saja. Dengan kipasan lengan, Naga Kilin terpental ke dinding. Peti Tauti ikut menyerbu dengan mulut terbuka. Namun leluhur pertama hanya menendangnya. Peti Tauti menghantam tubuh Naga Kilin. Keduanya menggelinding turun dari tangga aula. Leluhur pertama memandang Jinmu dengan dingin. Sekarang kau mengerti? Garis keturunan kaisar pendiri, tubuh penguasa, semuanya hanyalah nama kosong. Ia melambaikan tangannya. Sebuah rak buku terangkat. Puluhan kitab berterbangan. Lalu dengan satu kipasan lengan, semua kitab itu hancur menjadi serpihan. Buku-buku ini sama seperti kalian. Tak ada gunanya kalau pada akhirnya tetap gagal. Untuk apa terus berjuang? Jinmu perlahan bangkit. Ia menutup luka-lukanya dengan mengetuk beberapa titik di tubuhnya, lalu kembali menyerang. Kalau kau tak bisa, bukan berarti aku juga tak bisa. Ia mengangkat tangannya. Segel, larang, ikat, sungai, gunung. 5 aksara raksasa muncul bersamaan. Inilah mantra 5 aksara kaisar manusia Kongxian. Segel mengunci, larang menahan, ikat membelenggu, sungai melilit, gunung menekan. Namun, leluhur pertama menghancurkan kelima mantra itu hanya dengan satu telapak tangan. Jinmu meraung, tubuhnya berubah. Otot-ototnya menggembung, tulang punggungnya memanjang seperti naga. Tubuh penguasa naga sejati. Inilah teknik tubuh jasmani terkuat yang ia ciptakan dari perpaduan teknik tubuh penguasa dan warisan naga sejati. Tangan kiri menjadi yin, tangan kanan menjadi yang. Keduanya bertumbuk menjadi satu. Tangan pembalik langit yin yang. Teknik warisan kaisar manusia leluhur ketiga. Namun Jinmu telah menyempurnakannya sendiri. Yin dan yang meledak bersamaan. Ledakannya berkali-kali lebih kuat. Duar. Sayangnya, telapak tangan leluhur pertama menghancurkan keseimbangan yin dan yang, bahkan sebelum teknik itu selesai terbentuk. Jinmu kembali terpental. Leluhur pertama berkata datar. Kaisar manusia ketiga gagal. Kalau kau memakai jalannya, kau juga akan gagal. Belum sempat Jinmu bangkit, sebuah mudra menghantam tubuhnya lagi. Ia kembali tersungkur. Detik berikutnya, sepasang sinar ilahi memancar dari mata leluhur pertama. Tanah di sekitar Jinmu langsung meleleh. Jinmu berguling menghindar, lalu membalas dengan mata dewa miliknya. Dua cahaya bertabrakan. Duar. Mata dewa Jinmu langsung hancur. Tubuhnya kembali menghantam dinding. Leluhur pertama mengambil kitab milik leluhur ketiga. Sudah kubilang, teknik ini tak berguna. Buku ini bahkan tak layak disimpan. Ia mulai merobeknya. Jinmu hanya bisa terengah-engah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami betapa mengerikannya leluhur pertama. Padahal keduanya sama-sama bertarung di alam 7 bintang. Bahkan harta ilahi Jinmu telah menyatu menjadi satu. Secara teori, Ji vital Jinmu jauh lebih unggul. Namun kenyataannya justru sebaliknya.
Tubuh leluhur pertama nyaris sempurna. Otot, tulang, darah, organ dalam, mata, dantian, roh primordial, semuanya telah menyatu tanpa cacat. Tubuh jasmani, roh primordial, ji vital, dan seni ilahi bekerja sebagai satu kesatuan. Setiap gerak tubuh adalah seni ilahi. Setiap pikiran langsung berubah menjadi serangan. Tak ada celah sedikit pun. Ia bagaikan dewa sejati yang masih muda. Namun makhluk sekuat itu tetap memilih menjadi pelarian pada akhir era kaisar pendiri. Kalau bahkan leluhur pertama memilih menyerah, seberapa mengerikan sebenarnya musuh yang mereka hadapi dahulu. Berhenti, Jinmu berkata lirih. Jangan robek lagi. Namun leluhur pertama tetap merobek kitab-kitab itu. Mereka gagal. Buku mereka juga gagal. Kau pun akan sama. Bahkan kalau suatu hari nanti kau menjadi sekuat diriku, kau tetap tak akan mampu mengubah apapun. Ya, bahkan mencabut kita. Leluhur kedua, mereka menganggap surga tertinggi sebagai musuh. Padahal, surga tertinggi hanyalah anjing. Dan mereka bahkan tak mampu mengalahkan seekor anjing. Lalu mimpi besar apa yang masih ingin kau kejar? Lebih baik pulang, menikah, punya anak. Jinmu merah padam. Kali ini, ia menyatukan roh primordial dan tubuh jasmaninya menjadi satu. Baru sekarang ia benar-benar memahami rahasia kekuatan leluhur pertama. Ia langsung menirunya. Kecepatannya melonjak drastis. Telapak bintang langit menyeluruh. Duar. Terpental lagi. Ia bangkit, menyerang lagi. Terpental lagi, berulang kali. Hingga seluruh aula kaisar manusia dipenuhi dentuman. Akhirnya, leluhur pertama menatap Jinmu yang kembali berdiri dengan tubuh penuh luka. Kau masih belum menyerah? Semua kaisar manusia sebelum dirimu menjadi penerus karena dibohongi gurunya. Kalau aku beri kesempatan, mereka pasti langsung melepaskan gelar itu. Lalu kenapa kau masih bertahan? Jinmu menyeka darah di bibirnya. Kepala desa tidak pernah membohongiku. Sejak awal beliau sudah berkata, menjadi kaisar manusia hanya akan membuatku diburu musuh. Hidupku tak akan pernah tenang. Leluhur pertama mengernyit. Kalau begitu, kenapa kau masih bertahan? Karena kalau tak ada seorang pun yang mau melangkah, harapan akan benar-benar lenyap. Kalau kau tak mau memikulnya, biarkan aku yang memikulnya. Karena kau bodoh. Leluhur pertama kembali menyerang. Pukulan demi pukulan menghantam Jinmu. Lebih berat, lebih cepat, lebih kejam. Menyerah! 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 Jinmu terpental keluar aula kaisar manusia. Ia menghantam tanah di antara dua makam. Namun ia tetap bangkit. Gelar kaisar manusia bukan sesuatu yang kau berikan pada dirimu sendiri. Itu diberikan oleh seluruh umat manusia. Leluhur pertama langsung mencengkeram lehernya. Maka akan kuhancurkan ilusi itu. Jinmu diangkat lalu dibanting lagi ke tanah. Leluhur pertama berjalan menuju sebuah gubuk jerami. Ia menghancurkan batu nisan leluhur kedua, lalu mengeluarkan tangan untuk meraih kerangka beliau. Melihat itu, mata Jinmu merah. Kau berani! Ia melesat seperti anak panah. Tinju yang dipenuhi darah itu menghantam wajah leluhur pertama. Duar. Petir meledak ke segala arah. Gubuk jerami hancur berkeping-keping. Jinmu segera memeluk rangka leluhur kedua. Ia meletakkannya kembali dengan penuh hormat, lalu membungkuk memberi penghormatan. Sesaat kemudian ia menoleh. Tatapannya dipenuhi tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kalau kalian tak bisa, biarkan aku yang melakukannya. Aku pasti bisa. Dengan raungan itu, Jinmu kembali menerjang leluhur pertama. Dentuman dahsyat kembali mengguncang seluruh aula kaisar manusia. Jinmu menghantam tanah, lumpur dan darah bercampur di sekelilingnya. Namun ia kembali berdiri, tatapannya dipenuhi amarah. Kau seorang pelarian, kau tak punya hak merendahkan mereka. Dengan raungan itu, Jinmu kembali menerjang. Meski tubuhnya dipenuhi luka, auranya justru semakin kuat. Saat melihat leluhur pertama hendak menghancurkan kerangka leluhur kedua, amarahnya benar-benar melampaui batas. Pada saat itu, roh primordialnya menyatu sempurna dengan tubuh jasmani. Ji vital mengalir ke seluruh tubuh tanpa jeda. Barulah Jinmu memahami rahasia kekuatan leluhur pertama. Selama ini, Ji vital selalu membutuhkan waktu untuk mengalir sebelum berubah menjadi seni ilahi. Namun jika roh primordial telah menyatu dengan tubuh, Ji vital dapat meledak seketika. Itulah sebabnya setiap serangan leluhur pertama selalu lebih cepat darinya. Di saat yang sama, 5 bintang dalam harta ilahi 5 elemen memasuki 5 organ tubuh Jinmu. Jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal. Masing-masing ditempati penguasa bintang 5 elemen. Tubuh jasmani dan 5 elemen pun akhirnya benar-benar menyatu. Duar. Satu pukulan, leluhur pertama langsung terpental. Jinmu meraung. Benar, mereka memang kalah. Tapi setidaknya mereka sudah berjuang. Kau sendiri, apa yang sudah kau lakukan? Kedua telapak tangan kembali bertabrakan. Gelombang kejutnya membelah kabut hingga ratusan meter. Tanah terus meledak di bawah kaki mereka. Jinmu tak berhenti menyerang. Di belakangnya, api raksasa membumbung ke langit. Ia menggunakan teknik tinju warisan kaisar manusia Cikang. Lalu apa yang kau lakukan selain membangun aula kaisar manusia? Duar. Leluhur pertama kembali terdorong mundur. Jinmu langsung menyambung dengan teknik berikutnya.
Ribuan senjata roh melesat ke udara. Inilah seni ilahi penyempurnaan senjata milik Kaisar Manusia Lampu. Namun leluhur pertama menghancurkan semuanya hanya dengan satu ayunan lengan. Jinmu tak memberi kesempatan. Gunung demi gunung muncul dan menghantam lawannya. Lalu, sebuah lonceng raksasa turun dari langit. Lonceng pengangkat langit 5 guntur. Warisan Kaisar Manusia leluhur kelima. Jinmu terus memukul lonceng itu. Setiap dentang menghasilkan gelombang kejut yang memaksa leluhur pertama terus mundur. Di sela-sela serangan, Jinmu terus berteriak. Leluhur kedua, mati karena usia tua. Leluhur ketiga, mati karena usia tua. Leluhur keempat, juga mati karena usia tua. Kalau mereka tak sekuat dirimu, kenapa kau tidak mengajari mereka cara menjadi dewa? Kau memiliki teknik itu. Kenapa kau menyimpannya untuk dirimu sendiri? Jinmu terus mengeluarkan satu demi satu seni ilahi yang diwariskan 34 kaisar manusia. Semua teknik yang hanya diajarkan sekilas di Fengdu, kini meledak dengan kekuatan luar biasa. Leluhur pertama terus dipaksa mundur. Selain segel kaisar manusia, apalagi yang kau wariskan? Mereka menerima beban. Mereka menerima tanggung jawab. Mereka mempertaruhkan nyawa. Mereka bertarung melawan musuh yang bahkan kau sendiri takut hadapi. Dan sekarang, kau masih berani mengatakan mereka tak berguna. Wajah leluhur pertama akhirnya berubah. Ia menangkap tinju Jinmu, lalu membantingnya keras ke tanah. Seketika, keadaan berbalik. Semua teknik Jinmu dihancurkan satu persatu. Tinju, pedang, formasi, gerakan tubuh, tak ada satupun yang mampu menembus pertahanan leluhur pertama. Ia kembali menunjukkan mengapa dirinya disebut Kaisar Manusia Pertama. Tubuh dewa mudanya masih terlalu sempurna. Sedangkan tubuh penguasa naga sejati milik Jinmu mulai runtuh dengan satu sentuhan di antara kedua alis. Seluruh teknik Jinmu langsung buyar. Tubuhnya terpental tinggi, lalu jatuh di depan gubuk jerami. Leluhur kedua. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tak lagi mau bergerak. Leluhur pertama berjalan mendekat. Kau bicara terlalu banyak. Kalau ingin menjadi kaisar manusia, kalahkan aku. Kalau bahkan aku saja tak bisa kau kalahkan, bagaimana kau akan menghadapi musuh yang jauh lebih mengerikan? Ia kembali memasuki gubuk jerami, lalu mengangkat kerangka leluhur kedua. Jangan! Jinmu merangkak. Dengan sisa tenaga, ia memegang kaki leluhur pertama. Air mata akhirnya jatuh. Aku mohon. Kerangka leluhur kedua dihancurkan. Tulang belulangnya berserakan di tanah. Leluhur pertama menatapnya tanpa ragu. Kalau kau kalah sekali lagi, aku akan menghancurkan kerangka kaisar manusia berikutnya. Masih ada 34 kesempatan. Kalau terus kalah, tak akan ada satupun yang tersisa. Jinmu hanya bisa memandang dengan mata kosong. Leluhur pertama melemparkannya ke atas peti tauti. Aku akan membunuhmu. Suara Jinmu terdengar serak. Aku pasti akan membunuhmu. Naga Kilin membawa peti tauti pergi. Namun begitu mereka benar-benar menghilang, leluhur pertama tak lagi mampu berdiri. Ia berlutut di depan gubuk jerami leluhur kedua. Air mata mengalir tanpa henti. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Saat itulah sesosok roh perlahan muncul dari sisa-sisa kerangka. Leluhur kedua tersenyum lembut. Aku sudah memaafkanmu. Aku tahu kau hanya ingin memaksanya tumbuh lebih cepat. Karena hanya tubuh penguasa yang mampu memikul beban kita. Di saat yang sama, kerangka para kaisar manusia lain juga perlahan mengangkat kepala. Kami semua sudah memaafkanmu. Namun leluhur pertama menunduk. Aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Sedangkan roh primordialnya kembali ke Fengdu. 2 hari kemudian, Naga Kilin dan Peti Tauti akhirnya kembali ke kota naga berbatasan. Hu Linger dan Xion Xiang segera merawat Jinmu. Beberapa hari kemudian, luka-lukanya sembuh. Namun jiwanya belum. Jinmu duduk sendirian di atas punggung naga. Tatapannya kosong. Aku akan membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Ling Yuxiu yang berada di sampingnya tak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia mengajaknya kembali ke tempat mereka dulu sering bermain. Dengan harapan suasana hatinya sedikit membaik. Setelah lama terdiam, Ling Yuxiu berkata pelan. Ayah memanggilku pulang. Aku akan dikirim ke bumi barat. Kalau berhasil mengelolanya lebih baik daripada putra mahkota, mungkin aku bisa menjadi putri mahkota. Ia menatap Jinmu. Maukah kau ikut denganku? Jinmu hanya menggeleng. Aku tidak bisa. Aku masih harus memikirkan sesuatu. Ling Yuxiu kemudian berbaring di sampingnya. Dulu, saat kita masih kecil, hidup terasa begitu sederhana. Aku menyukaimu, kau juga menyukaiku. Kenapa setelah dewasa semuanya berubah? Jinmu menutup mata. Mungkin karena kita sudah tumbuh dewasa. Ling Yuxiu menatap janggut tipis di wajahnya, lalu berkata, tubuh manusia berubah setiap 7 tahun. Kira-kira, kau masih Jinmu yang dulu? Jinmu menjawab datar. Kalau menurut Xing'an, mungkin sekarang aku tinggal setengah Jinmu. Ling Yuxiu langsung memelototinya. Jangan bicara seperti Xing'an. Lalu ia berdiri, menatap gundukan reruntuhan besar. Matanya kembali bersinar. Aku ingin pergi ke bumi barat. Aku ingin menjadi kaisar wanita.
Aku ingin membuktikan pada ayah bahwa aku lebih hebat daripada semua putranya. Mendengar kata-kata itu, tatapan kosong Jinmu perlahan kembali hidup. Secercah cahaya muncul di matanya. Semangat yang sempat padam mulai menyala kembali. Dan cerita pun bersambung.